Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Andri pagi ini di SMO. Apa kabar hari ini? Sehat? Masih semangat? Masih sukacita? Iya, kakak harap kalian semua selalu sehat, selalu semangat dan selalu sukacita. Seperti matahari pagi ini yang bersinar dengan terang. Seperti burung-burung yang berkicau dengan senangnya. Dan juga harum semerbak bunga di padang. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan saat ini. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita bangun pagi dan kita masih bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan adik-adik. Kita berterima kasih atas kesehatan, kita berterima kasih atas berkat, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulang sekali lagi adik-adik, lebih semangat ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang teramat sangat baik, Tuhan yang merelakan dirinya disalib untuk menebus dosa kita. Karena cintanya untuk kita, nah sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Nah, sebelum kita lanjut ke sekolah minggu online kita pagi ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan doa kita pagi ini yang akan memimpin adalah GSM kita, namanya Kak Novi. Silahkan Kak Novi. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat ini kami anak-anak-Mu siap mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami agar kami boleh fokus pada firman-Mu. Kami juga fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau lindungi kami semua dari virus-virus corona. Tutup bungkus kami dalam darah-Mu ya Yesus, agar kami semua dan teman-teman juga saudara-saudara kami terlindungi dari virus-virus corona dan pandemi ini segera berlalu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Novi. Adik-adik, sekarang waktunya buat kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui cerita firman Tuhan. Nah, tema kita minggu ini adalah jangan lelah berharap kepada Allah. Kenapa sih kita tidak boleh lelah berharap pada Allah? Nanti adik-adik akan tahu. Jadi adik-adik dengarkan ya ceritanya. Cerita firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Felix. Tapi sebelumnya kita akan persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Tapi sebelumnya kakak tanya, Alkitabnya sudah disiapkan belum ya? Sudah? Sudah siap? Oke. Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Ya, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Felix. Silahkan Kak Felix. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Semoga adik-adik selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Pagi ini Kak Felix akan menyampaikan cerita untuk adik-adik di rumah. Apa adik-adik udah siap? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami cerita firman Tuhan pagi ini. Terlebih kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau membuka hati dan telinga kami sehingga kami siap untuk mendengar. Terlebih kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Untuk bacaan Alkitabnya, mari kita simak video berikut ini. Elia di padang gurun. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Walaupun hujan sudah turun, Raja Ahab dan istrinya yang jahat Isabel masih saja mau membunuh Elia. Elia lari menyelamatkan diri ke padang gurun. Elia sangat lelah. Ia berbaring lalu tertidur. Kemudian seseorang menepuk bahunya. Seorang malaikat datang membawakan makan malam untuk Elia. Malaikat itu memberi makan Elia 2 kali. Lalu Elia menjadi kuat untuk berjalan jauh. Tuhan berbicara pada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Raja yang jahat itu masih saja terus mengejar Elia. Elia menjadi sedih. Ia masuk ke dalam gua, lalu Tuhan berkata, "Berdirilah di sini, dan aku akan berjalan melewatimu." Angin bertiup sangat kencang, tapi Tuhan tidak berkata apa-apa. Gempa bumi menggoncang tanah, tetapi Tuhan tidak berbicara. Api menyala-nyala, tetapi Tuhan masih belum berkata apa-apa. Lalu ketika semuanya tenang, Elia mendengar suara Tuhan yang lembut. "Pergi dan carilah seseorang bernama Elisa. Dia akan membantumu, dan dialah yang akan menjadi nabi berikutnya." Menurutmu, di mana ya Elia akan menemukan Elisa? Adik-adik, ada yang ingat sama cerita sekolah minggu lalu? Ada yang ingat kisahnya tentang apa? Coba diingat-ingat dulu. Kak Felix kasih waktu 5 detik ya untuk adik-adik mengingat. 1, 2, 3, 4, 5. Kisahnya tentang apa? Iya, benar. Kisahnya tentang Nabi Elia yang berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel dengan cara membakar korban bakaran tanpa apa? Tanpa menyalakan api. Benar. Nah, cerita kita minggu ini merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Elia di cerita sekolah minggu lalu.
Nah, dalam bacaan Alkitab kita pagi ini diceritakan bahwa ada satu orang yang marah karena kemenangan Elia dalam mengalahkan 450 Nabi Baal. Ada yang tahu nggak siapa orangnya? Siapa? Ya benar, dia adalah Isabel, istri Raja Ahab. Ya, Isabel itu marah sama Elia. Nah, dalam kemarahannya itu, Isabel menyuruh pelayannya untuk datang menemui Elia dan mengancam untuk membunuh Elia. Elia yang mendengar hal itu merasa takut. Ya, ia kemudian bergegas melarikan diri ke padang gurun. Nah, setelah berlari ke padang gurun dalam rasa lelah yang dia rasakan karena berjalan jauh, Elia duduk di bawah pohon arar. Pohon apa adik-adik? Arar. Bener ya? Bukan pohon ara, tapi pohon arar. Nah, di situ Elia yang merasa takut dan lelah berkata, "Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi." Nah, kemudian Elia berbaring dan tertidur di situ. Nah, saat sedang tidur, ternyata adik-adik ada seorang malaikat yang menepuknya. Elia, bangunlah, makanlah. Ternyata benar adik-adik, ketika Elia bangun, Elia kaget. Ya, di sekitarnya telah tersedia roti bakar dan sebuah kendi berisi air untuk dia minum. Ya, Elia pun makan dan minum dengan lahap. Nah, namun sebelum roti dan airnya habis, Elia memutuskan untuk tidur lagi karena dirinya merasa sangat lelah. Dia merasa bahwa dirinya itu butuh istirahat yang lebih lama. Tapi untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan membangunkannya lagi. Elia, makan lagi supaya badanmu kuat. Nah, Elia menuruti perintah malaikat itu. Dia makan roti bakar itu, kemudian minum sampai kenyang, sampai habis. Nah, setelah dia makan dan minum, tubuh Elia menjadi kuat. Nah, setelah itu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke gunung Horeb, ya, gunung Allah atau gunung Horeb. Nah, jarak padang gurun ke gunung Horeb itu jauh sekali. Ya, Elia harus menempuh perjalanan selama 40 hari 40 malam lamanya. Bayangkan, 40 hari 40 malam itu udah sangat jauh. Nah, namun karena Elia udah makan dan minum, Elia menjadi kuat. Nah, setibanya di gunung Horeb, Elia bermalam di sebuah gua, adik-adik. Ya, sebuah gua. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. "Elia, sedang apa kamu di sini?" tanya Tuhan. Elia menjawab, "Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel istrinya." Jawab Elia, ya. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Elia, "Keluarlah, aku akan memberi tugas kepadamu." Setelah Elia mencoba keluar, tiba-tiba adik-adik, datanglah angin topan yang dahsyat. Batu-batu gunung Horeb berhamburan kemana-mana. Elia bersiap untuk mendengar suara Tuhan. Akan tetapi Tuhan belum berbicara. Lalu yang kedua, gempa mengguncang, ya. Tanah di sekitar gunung itu bergoyang. Lalu Elia berpikir, barangkali sekarang Tuhan akan berbicara. Nah, maka Elia menunggu Tuhan berbicara. Namun kembali lagi Tuhan belum berbicara. Kemudian yang ketiga adik-adik, datanglah api yang menyala-nyala.
Elia kemudian berkata, "Aha, barangkali Tuhan akan datang, akan berbicara sesudah ini." Namun adik-adik, ternyata Tuhan belum juga berbicara. Ya, setelah apa tadi? Angin topan, gempa bumi, dan api yang menyala-nyala terjadi. Kemudian berhembuslah angin yang lembut. Elia menutupi wajahnya dengan jubah. Dia berjalan menuju ke pintu gua. Nah, saat itulah Tuhan bersabda, "Elia, sedang apa kamu di sini?" tanya Tuhan. Kemudian Elia menjawab, "Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel." Kemudian Tuhan berkata, "Kembalilah ke Damsyik." Setelah itu, Tuhan memberikan tugas kepada Elia. Elia yang tadi gimana? Merasa takut, merasa lelah karena dikejar-kejar Raja Ahab dan istrinya, kini kembali bersemangat. Ya, Elia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia di segala keadaan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasa takut, merasa lelah, merasa capek, merasa putus asa seperti Elia? Mungkin adik-adik merasa masalah yang kita hadapi kok nggak selesai-selesai ya? Atau mungkin karena takut adik-adik berkata, "Kapan ya virus corona hilang dari bumi ini?" Mungkin juga saat ini adik-adik sedang merasa lelah, takut, capek, putus asa karena setiap hari harus sekolah secara daring, secara online. Belum lagi kalau tugasnya banyak dan harus dikerjakan hari itu. Mungkin juga adik-adik merasa capek dan bosan karena nggak bisa kumpul sama teman-teman. Apalagi setiap hari harus stay at home, di rumah aja, dan nggak boleh kemana-mana. Nah, adik-adik, sering terjadi ketika kita merasa takut, capek, putus asa seperti Elia tadi, kita menjadi hilang harapan. Namun cerita tentang Nabi Elia pagi ini mau mengingatkan kita bahwa di tengah masalah yang kita alami, sebenarnya Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Mungkin karena merasa takut, capek, putus asa, adik-adik menjadi kurang menyadari pemeliharaan Tuhan. Bahkan adik-adik merasa bahwa pertolongan Tuhan ya terjadi ketika peristiwa-peristiwa yang wah dan hebat itu terjadi. Ya. Namun ketika peristiwa yang terjadi biasa-biasa aja, adik-adik merasa bahwa itu bukan pertolongan Tuhan. Nah, dari cerita tentang Elia pagi ini, kita mau diingatkan ya adik-adik, bahwa sama seperti Tuhan yang hadir dalam angin sepoi-sepoi yang dirasakan oleh Elia tadi, penyertaan Tuhan juga hadir dalam hal-hal sederhana, hal-hal simple yang dapat kita lihat dan kita alami sehari-hari. Misalnya, melalui kehadiran orang-orang yang menyayangi kita. Contohnya bisa mama, papa, kakak, adik, oma, opa, teman-teman, dan masih banyak lagi. Ya, saat adik-adik bisa makan setiap hari, bisa sekolah walaupun secara daring atau online, sebenarnya itu mau menunjukkan bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan adik-adik, kehidupan kita. Nah, untuk itu, seperti tema kita pagi ini, tak lelah berharap pada Tuhan. Jangan pernah lelah ya untuk terus dan tetap berharap kepada Tuhan. Apalagi saat kita sedang dalam masalah, kita harus percaya dan yakin bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Nah, sekian cerita sekolah minggu kita pagi ini. Jangan lupa ya,
ikuti cerita sekolah minggu setiap minggunya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, itu dia firman Tuhan kita saat ini. Sudah dengar cerita firman Tuhan dari Kak Feli kan ya? Iya, kakak mau ingatkan sekali lagi. Adik-adik, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasa lelah karena masalah yang tak kunjung usai, atau ketika kita menghadapi ketakutan, tetaplah berharap pada Allah. Jangan lelah berharap kepada Allah. Kita tidak perlu menggerutu, kita tidak perlu mengeluh, karena semua itu tidak akan mengurangi masalah kita. Jangan lupa, dan juga jangan kita salah paham kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah. Meskipun Tuhan tidak selalu hadir dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang luar biasa, tetapi Dia adalah Allah yang senantiasa hadir menyertai kita. Jadi, jangan lelah berharap pada Allah. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Adik-adik, Tuhan punya banyak cara, punya banyak jalan buat Dia menyelesaikan masalah di dalam hidup kita. Jadi, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 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 Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Iya, sekarang waktunya Kak Andri panggil Kak Lina. Kenapa? Karena Kak Lina yang akan memberikan penjelasan tentang aktivitas kita minggu ini. Seperti apa aktivitasnya? Didengarkan ya, disimak baik-baik. Sudah siap? Kakak panggil ya. Kak Lina. Hai adik-adik, selamat pagi. Tadi kita sudah mendengarkan ya cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Feli, bahwa kita harus selalu berpengharapan di dalam Tuhan dan juga selalu tidak pernah lelah untuk berharap hanya kepadanya. Dan untuk aktivitas minggu ini, Kak Lina mau mengajak adik-adik semua untuk menghafalkan ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Nah, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk memvideokan adik-adik ya saat menghafalkan ayat Alkitab dari Mazmur 62 ayat 9. Jangan lupa juga ya dengan gerakannya. Gerakannya bisa adik-adik kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik bisa kirim videonya ke nomor WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Kalina tunggu ya videonya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Bye. Terima kasih Kak Lina. Itu tadi penjelasan dari Kak Lina. Dikerjakan ya aktivitasnya, terus dikirim ke WA kantor gereja. Aktivitasnya minggu ini dalam bentuk video. Jangan lupa ya. Nah, sekarang waktunya buat kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita masih beribadat secara online, adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu minta tolong ke mama atau papa untuk memasukkan persembahan adik-adik ke kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau bisa juga persembahan adik-adik diberikan melalui aplikasi uang elektronik. Misalnya M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan yang lainnya. Sudah siap adik-adik? Untuk mengiringi persembahan kita saat ini, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang waktunya untuk berdoa untuk persembahan kita saat ini. Dan yang akan memimpin doa persembahan kita adalah kakak GSM kita juga, Kak Lia. Silahkan Kak Lia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini boleh diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian kecil apa yang kami punya. Meskipun masih di tengah situasi pandemi COVID-19, kami boleh terus dan tetap bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya persembahan ini boleh makin memuliakan nama-Mu. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lia. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung ibadat sekolah minggu kita hari ini. Kita mau akhiri sekolah minggu kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadat sekolah minggu online pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati saat ini. Tuhan, tolong kami untuk tetap berharap terus kepadamu, karena kami percaya bahwa Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara untuk kami menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih, hadirlah dalam kehidupan kami, sertai setiap langkah kami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah, untuk lagu terakhir
kita mau menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukit bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukit bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sampai ketemu adik-adik di SMO minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap sukacita dan jangan lelah berharap pada Allah. Tuhan Yesus memberkati.